Mari kita langsung membaca kitab suci. Kita membaca bersama-sama dari Yohanes 16, kita dari 12 terus membaca sampai 16. Injil Yohanes pasal 16, kita membaca lagi dari 12 sampai ke 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, 15, 16, mari kita membaca bersama-sama. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah kemuliaan-Mu dinyatakan melalui firman-Mu yang hidup. Berilah pengertian yang Roh Kudus karuniakan kepada kami untuk menerima firman yang hidup itu. Dengar doa kami dan berkati hamba-Mu yang hina. Berkati anak-anak-Mu yang taat kepadamu, yang mau mendengarkan suara gembala. Karena Engkau berkata, barang siapa yang adalah domba-Mu, maka ia mengenal suara-Mu. Dan ia akan taat kepadamu dan berjalan mengikuti pimpinan-Mu. Biarlah hal ini terjadi di dalam diri kami masing-masing, yang kami panjatkan doa demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi mengandung sesuatu hal yang penting sekali, yaitu kesinambungan daripada pengwahyuan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia telah menyatakan banyak hal yang pernah dibicarakan di dalam perjanjian lama. Dipersiapkan oleh Musa, oleh semua orang-orang nabi yang penting. Dari Daud, terus sampai Yesaya, sampai Yeremia, sampai Yeskiel, sampai Daniel, sampai kepada nabi-nabi kecil, sampai Maliaki. Ini semua merupakan satu kesinambungan pengwahyuan Tuhan Allah, supaya gerejanya akhirnya mendapatkan keseluruhan kebenaran. Saudara-saudara, kebenaran Tuhan bukan diberikan serentak dan sekaligus semua dicurahkan seperti hujan yang keras. Tapi demi sedikit, itu disebut progressive revelation. Progressive revelation, Tuhan dengan tahap bertahap memberi pengertian kepada kita. Akhirnya pada selesai, kita mendapatkan keseluruhan berkat dan keseluruhan kebenaran yang lengkap itu. Itu sebab saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat manusia menanti terus menerus pembicaraan daripada Tuhan diri sendiri. Pertama-tama kalimat, di manakah engkau? Adam. Kalimat itu pertama-tama bukan melalui nabi, tetapi melalui firman Allah sendiri. Nah, pelan-pelan melalui nabi-nabi yang lain. Dan pada akhir zaman mengirim anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, jadi kita melihat daripada kitab Kejadian, Pentateuch, sejarah, Mazmur, Amsal, dan terus sampai para nabi, sampai Maliaki, itu disebut perjanjian lama. Apakah kebenaran Allah berhenti pada waktu perjanjian lama? Tidak ada lagi? Tidak. Karena perjanjian lama menjanjikan pada waktu akhirnya Elias akan datang lagi. Dan dia mempersiapkan jalan. Saudara-saudara, di dalam buku Yesaya pasal 40 ada seorang yang bersuara
di dalam padang belantara, mempersiapkan jalan untuk kedatangan daripada Mesias. Dan orang ini adalah orang yang bersuara di padang belantara. Dia mempersiapkan dengan semua bukit yang tinggi-tinggi dikikis habis. Yang rendah-rendah ditimbun rata. Lalu mempersiapkan jalan yang besar supaya Mesias itu datang ke dunia. Siapakah orang yang menjadi suara di dalam padang belantara yang berteriak, siapkanlah jalan untuk Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Sehingga dari Musa terus menerus sampai pada Maliaki belum selesai. Masih ada orang akan datang lagi. Dan ini ada continuation of the revelation of God in the writing form in the Bible. Perjanjian lama sudah selesai, perjanjian baru datang. Sampai pada Yesus Kristus sudah datang sendiri. Dia mengatakan hal-hal yang jauh lebih penting dari buku-buku kuno. Maksudnya tidak berarti perjanjian baru yang dikatakan Yesus akan melawan, terbentur, dan konflik dengan perjanjian lama. Tapi artinya adalah tafsiran orang Yahudi terhadap perjanjian lama yang salah-salah perlu dikoreksi. Saudara-saudara, kita harus membagikan firman Tuhan dan tafsiran firman Tuhan. Pada hari ini saya berkhotbah di sini. Khotbah saya tidak boleh dipersamakan dengan firman Tuhan. Meskipun kita akan memberitakan firman, preach the word, memberitakan firman, tapi the preaching and interpretation of the word is not equal to the word. Firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu tidak berubah. Tetapi pentelaannya atau penjelasannya itu selalu mempunyai keadaan yang tidak setara dengan firman Tuhan. Itu sebab kita dengan sesungguhnya, dengan semungkinnya, kita belajar baik firman Tuhan sehingga tidak ada satu kalimat jikalau mungkin yang meleset dan menjadi salah. Pada waktu Yesus Kristus datang kembali di dalam Matius, dia berkata, jangan kira anak manusia datang untuk mentiadakan Taurat, tetapi aku datang menggenapi Taurat. Berarti I come to fulfill, I come to accomplish, I come not to destruct or come to give all the destruction to the Old Testament. Kesinambungan daripada pengwahyuan itu akan terus menerus berjalan. Sampai kapan? Sampai seluruh kebenaran sudah diwahyukan. Nah, di sini bagian ini membicarakan tentang apakah artinya keseluruhan kebenaran yang akan diajarkan oleh Roh Kudus. Saudara kalau membaca sendiri seperti tidak menemukan makna ini. Tapi kalau kita terus memikirkan, engkau akan sadar memang yang dikatakan adalah begini. Yesus Kristus berkata, sekarang masih banyak hal yang aku ingin tuturkan kepada kamu, tapi engkau tidak bisa menanggungnya. Masih banyak akan berikan kepada kamu, berarti engkau sudah terima sebagian dari perjanjian lama. Engkau sudah terima sebagian dari ajaran aku. Engkau sudah menerima banyak pengertian tentang wahyu Tuhan di dalam kebenaran yang dia ingin manusia mengerti. Tetapi masih belum. Karena saya sekarang masih banyak yang mau bertutur kepada engkau. Mau mengajar engkau. Tetapi engkau tidak bisa menanggungnya. Kesulitan bukan pada Kristus. Kesulitan ada pada murid-murid Yesus Kristus. Kesulitan bukan pada orang yang supply. Kesulitan ada pada orang-orang yang menampung. Saudara-saudara, sekarang gereja kesulitan apa? Yang suplai kekualaan. Yang menampung pengertian seperti sudah banyak sekali. Dari balik daripada zaman di mana Yesus berada. Banyak pendengar kira dia sudah mengerti firman Tuhan lebih daripada pengkhotbah. Jadi banyak pengkhotbah kekualaan mau khotbah apa lagi kepada pendengar-pendengarnya. Inilah gejala pada akhir zaman. Karena pada waktu buku-buku sudah makin banyak bisa dicetak. Pada pengertian-pengertian makin gampang diterima melalui Google, internet, atau perpustakaan, beli buku sendiri. Saudara-saudara, bedanya zaman ini dengan 500 tahun yang lalu. Waktu itu kitab suci cuma satu.
dikunci dan dirantai di dalam gereja. Dan semua orang tidak boleh baca kitab suci. Mereka cuma bisa mendengarkan kitab suci pada waktu mereka datang ke katedral, mereka datang ke gereja, di mana orang-orang pimpinan membaca kitab suci dan mereka mendengar. Tapi sekarang sama sekali berbeda. Setelah Martin Luther menerjemahkan kitab suci dari bahasa Greka ke bahasa Jerman, lalu dicetak Seder Gutenberg menjadi sesuatu kemungkinan setiap orang memiliki satu jilid kitab suci. Maka popularisasi itu membuat rakyat jelata sendiri boleh membaca, sendiri boleh mengerti firman Tuhan, dan tidak usah harus ke gereja baru mendengarkan pembacaan kitab suci. Nah, bukan demikian, selama 5 tahun setelah Martin Luther sampai sekarang, perkembangan percetakan makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Di dalam 20 tahun yang lalu mulai dijadikan sesuatu kemungkinan orang tidak usah ke perpustakaan. Orang langsung pakai jari bisa menemukan, bisa download semua buku-buku yang penting di dalam sejarah. Dan sekarang pendengar-pendengar mungkin mempunyai pengetahuan lebih lengkap daripada pengkhotbah. Sehingga pengkhotbah kalau tidak cukup bahan, dia tidak bisa supply kebutuhan dari pendengar. Pendengar kalau rajin, dia bisa melampaui pendeta-pendeta yang belajar. Bedanya adalah pendeta sudah dipelajari dengan suatu arah, kerangka, struktur yang resmi. Tapi pembaca selalu simpang siur, cari pengertian atas interest sendiri. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus Kristus, bahwa aku sekarang masih banyak yang mau dikatakan kepadamu, tetapi kamu tidak bisa menampung. Kelimpahan Kristus tidak terhingga. Kelimpahan Kristus, kekayaan kebenaran Kristus jauh lebih tinggi daripada daya tampungnya manusia. Maka Yesus mengatakan kalimat ini, aku sekarang masih banyak yang mau tuturkan kepada kamu, tapi kamu tidak bisa menanggung. Kamu tidak bisa menampung. Itu sebab saya harus berhenti, saya harus menahan, saya harus melimit apa yang saya katakan kepadamu. Tetapi jikalau ia datang, dan di dalam pasal 16 ayat 8, 9, 10, 11 sudah bicara waktu Roh Kudus datang, dia akan menginsyafkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, keadilan, dan tentang penghakiman. Yaitu bagaimana sikap kita kepada Kristus, bagaimana Kristus diterima kembali oleh Bapa, dan bagaimana Raja dunia sudah dihakimi oleh Tuhan. Nah, ini semua adalah membalikkan keadaan yang tidak normal daripada interpersonal relationship di dalam alam semesta. Kita sudah menyelesaikan semua normalisasi hubungan antar pribadi di dalam alam semesta. Itu sebab pada waktu Yesus Kristus berkata, sekarang saya masih banyak yang mau bicarakan kepada engkau, tapi engkau tidak bisa tampung, berarti harus dibatas dulu sampai Roh Kudus datang. Sehingga Roh Kudus datang selain menormalisasikan hubungan antara pribadi dengan pribadi di seluruh alam semesta, Roh Kudus datang pun akan memberikan pengajaran lebih lengkap lagi. Ini berarti kesinambungan kebenaran yang diwahyukan akan ditambah lagi. Saudara-saudara, tidak ada agama seperti agama Kristen. Tidak ada agama yang memerlukan 1600 tahun baru kebenaran agama itu bisa diketahui. Karena pendiri-pendiri agama sendiri cuma hidup berapa puluh tahun saja. Itu sebab setelah mereka mati, siapa yang meneruskan lagi? Siapa yang bisa mengontrol persamaan antara yang mendiri dan yang menerus? Tidak ada kesulitan di dalam gap melalui hidup yang terbatas itu. Orang Kristen percaya wahyu Tuhan yang terus menerus memberikan progressive revelation.
Saudara-saudara, di sini perbedaan agama Kristen karena dari pertama buku yang ditulis oleh Musa sampai terakhir buku yang ditulis Yohanes itu bedanya 1600 tahun. Permulaan bagaimana dunia diciptakan sampai akhirnya bagaimana seluruh alam semesta akan berakhir. Seluruh kebenaran itu sudah tersimpan, tercantum secara lengkap dari Alfa sampai Omega. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. 1600 tahun ini adalah periode progressive revelation. 1600 tahun adalah jangka yang diperlukan oleh Tuhan memberikan kebenaran secara lengkap dari titik permulaan sampai titik akhir. Sehingga di dalam 1600 tahun ini yang dipakai Tuhan untuk menjadi penampung dan penyalur kebenaran di dalam bentuk tulisan itu kira-kira 40 orang. 40 orang ini ada orang Yahudi, ada orang Greka. Misalnya Lukas, seorang dari medical doctor, dia bukan orang Yahudi. Misalnya Ayub, mungkin dia seorang Edom. Saudara-saudara, Daud seorang Yahudi. Dan Petrus, Paulus orang Israel. Dan mereka mempunyai perbedaan di dalam warga negara. Nah, Paulus adalah seorang berwarga negara Romawi. Sehingga kita melihat 40 orang ini beda bangsa, beda daripada zaman, beda pengertian, beda segala adat istiadat. Tapi sama-sama dipakai oleh Roh Kudus menjadi penyalur, penampung, dan penulis firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sampai pada waktu Yesus Kristus, dia mengatakan satu kalimat, I want to give you more. I want to talk to you more truth, but you cannot receive now. Engkau tidak bisa menampung, engkau tidak bisa menerima. Itu sebab tunggu sampai Roh Kudus datang, dia akan memberi lebih banyak kepada engkau. Dan Roh Kudus akan bagaimana? Di sini dikatakan Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Saya mau tanya, yang disebut segala kebenaran itu apa? Saya tanya lagi, apa artinya memimpin kamu masuk ke dalam segala kebenaran? Segala kebenaran itu sudah ada atau belum? Lalu bagaimana memimpin masuk ke dalam? Kalau saya membuat diskusi grup di sini, kelompok-kelompok menyelidiki apa artinya ini. Roh Kudus akan memimpin engkau masuk ke dalam kebenaran. Dan kebenaran yang sudah ada, lalu engkau tinggal masuk saja. Atau kebenaran akan ditambah terus. Seperti dari permulaan khotbah ini, kita berkata progressive revelation will be continued. Saudara-saudara, pensinambungan pengertian firman Tuhan, pengwahyuan progresif akan terus menerus. Saudara-saudara, saya percaya Yesus Kristus berkata, jikalau dia datang, dia akan memimpin engkau masuk dalam kebenaran seluruhnya. Ini menyangkut apa? Harus tidak mengerti dari ayat selanjutnya. Dia akan beritahu kepada engkau tentang hal-hal yang akan datang. Sehingga ini tidak berarti kebenaran itu sudah ada, sudah diberikan, lalu engkau kurang ngerti. Roh Kudus memimpin engkau masuk ke dalam pengertian kebenaran yang sudah ada. Seolah-olah memang sudah jadi di situ, tapi pengertian kurang. Maka dia akan datang membuka pikiranmu, memberi pencerahan, memberikan penjelasan, iluminasi. Engkau mendapatkan enlightenment, and you say, I know now all the truth which is there already. Tidak. Karena di sini ayat selanjutnya mengatakan, dia akan memberitahu engkau tentang hal yang akan datang. Berarti not yet finished. The truth revealed by Holy Spirit until that day, not yet finished. Some will come, some more in the future will be revealed to you. Sehingga kita melihat kesinambungan pengwahyuan Tuhan. Jelas adalah arti daripada ayat-ayat ini. Saudara-saudara, saya harap kita mempunyai pengertian kitab suci. Bukan sembarangan, asal hora-hore. Seperti pimpinan Tuhan, khotbah keras sedikit, lalu itu menjadi kebenaran. Tidak benar.
Firman Tuhan mempunyai arti-arti tertentu. Harus kita selidiki, kita membedakan. Akhirnya kita mempunyai pengertian yang tepat, akurat. Baru kita adalah murid kebenaran yang setia. Saudara-saudara, saya sangat tidak setuju orang berbakat lalu tidak mau belajar, naik mimbar berteriak-teriak dengan suara keras. Dia kira dia sudah menjadi hamba Tuhan. Saya tidak percaya ini cara terbaik untuk mendidik orang-orang yang belajar firman Tuhan. We are all the students of the truth. We should submit to the truth. We should obey the truth. We should long for understanding the truth accurately. Harus kita mempunyai kerendahan hati, kekosongan hati, kesungguhan hati, merindukan mengerti firman Tuhan. Dan kita perlu percaya dua hal. Pertama, Roh Kudus yang memimpin kita. Kedua, Roh Kudus juga pernah memimpin orang lain. Sehingga orang yang mengerti kitab suci, mau memikirkan, merenungkan segala kebenaran Tuhan, dia tidak boleh menyangkal Roh Kudus juga pernah memimpin, memberkati, memberikan pertolongan kepada orang-orang dulu. Satu kali di Batu, Malang, kira-kira tahun 70-an, 65 sampai 70-an, terjadi satu hal yang mengkagetkan banyak orang. Sudah mengetahui kota Malang, kota agama Kristen sangat kental. Dan kota Malang mempunyai banyak sinode gereja di Jawa Timur. Dan kota Malang, sekitar Malang, lebih 10 sekolah teologi. Ini salah satu provinsi yang paling banyak sekolah teologi. Saudara-saudara, I3 yang mempunyai ribuan student ada di situ. Lalu juga ada di Karanglo, ada di Betek, ada di Batu, ada di Malang. Banyak sekolah teologi. Saat berada di Malang. Saya mengajar di situ 25 tahun. Murid yang pernah saya ngajar lebih dari 1.500 di kota itu. Nah, sekarang mereka sudah menjadi pendeta penginjil di mana-mana. Tetapi saya tidak tahu kalau mereka berapa banyak konsisten dengan pengertian kitab suci yang jalurnya ketat sekali. Ini sedikit sayang. Saudara-saudara. Nah, di Beji ada satu sekolah teologi yang pernah terjadi membakar buku-buku teologi 1.700 lebih jilid. Pada waktu dibakar, karena salah seorang dosen yang dari Jerman mengatakan teori begini. Kita tidak boleh sandar kepada pikiran manusia. Kita harus taat kepada kitab suci. Langsung baca, langsung renung, langsung mendapatkan pencerahan dan gerakan dari Roh Kudus sendiri. Sehingga kita sesudah itu akan khotbah sesuatu yang tidak berdasarkan tulisan manusia. Langsung dari Tuhan. Bagus tak? Saya tanya, bagus tak? Kalau beli langsung dari pabrik sama melewati 3 agen, bagus mana? Kalau ini ngerti ya. Apalagi mau jual lagi, paling murah langsung dari pabrik. Tidak usah lewat agen 1, agen 2, agen 3. Uangnya dia peras 3 kali. Sampai ke dalam tanganmu, modalnya sudah lebih tinggi 20%. Mau jual lagi, meskipun masih bisa untung. Untungnya tipis. Orang dagang semua tahu inilah. Ini dipakai di dalam menjelaskan Alkitab. Langsung, tidak usah melewati Martin Luther, Calvin. Pokoknya Allah Stephen Tong. Allah langsung gerakan Stephen Tong. Stephen Tong langsung berkhotbah mewakili Tuhan Allah. Itu kuasanya besar loh. Karena God told me. God spoke to me last night 12 o'clock 35 minutes. Allah berkata kepada sekarang saya sampaikan kepadamu. Mereka berani mengapakai cara itu. Maka dibakar 1.700 buku. Waktu itu saya berada di kota Malang. Maka saya tahu dengan jelas terjadinya itu. Saudara-saudara. Setelah selesai. Maka mereka sungguh-sungguh berlutut. Membaca kitab suci. Mereka berdoa dengan ketat. Mereka terus merenungkan. Akhirnya banyak orang mendapatkan pengertian baru. Seperti segar, seperti tidak pernah dikatakan oleh orang lain. Khotbahnya mereka itu semua orisinil, saudara-saudara. Tapi lama-kelamaan mereka menghargai. Mereka meyakini itu dari Tuhan.
Dan yang dari Tuhan itu berharga sekali, bukan? Tidak boleh kita membuang yang dari Tuhan. Jadi buku orang lain sudah dibakar, sekarang mendapatkan pimpinan dari Tuhan. Lalu yang dikhotbahkan ditulis jadi buku. Nggak ngerti? Buku orang lain itu manusia. Yang saya bukan dari manusia, dari Tuhan. Buku yang lain dibakar, yang saya ditulis semua orang lain. Tidak baca buku mereka, tapi baca buku saya. Wah, waktu itu saya mulai geleng kepala. Jadi kamu percaya Tuhan bisa bekerja melalui kamu. Kamu percaya Tuhan bisa menggerakkan hatimu. Kamu percaya Tuhan bisa memberikan inspirasi untuk engkau mengerti firman Tuhan. Tapi kenapa engkau tidak percaya Tuhan juga bisa memberi pengertian kepada orang lain? Roh yang sama juga bisa memimpin otak-otak lain. Kalau yang ditulis oleh orang lain, itu anggap itu tulisan manusia. Apakah yang kau tulis itu tulisan Tuhan Allah? Jadi pada waktu engkau tulis khotbahmu, tanganmu menjadi tangan Allah. Begitu. Sehingga engkau merasa dirimu lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Saya tidak berarti tidak ada kesalahan mungkin terjadi dalam buku-buku pentafsiran kitab suci daripada manusia-manusia yang pernah hidup di dalam dunia. Tapi saya berkata kepada saudara, tidak pernah kita perlu mempersamakan tafsiran manusia dengan kitab suci itu sendiri. In between the human commentary, in between the human interpretation and the original text of the Bible, there must be difference. Tetapi kita juga tidak boleh menganggap yang lain mungkin salah kalau saya tidak mungkin salah. Karena di sini kesombongan dan kecongkakan yang menganggap diri lebih tinggi dari orang lain sudah muncul di dalam motivasimu. Saudara-saudara sekalian, itu sebab satu kali orang yang mengikuti arus itu datang kepada saya. Dan mereka mengadakan satu sekolah teologi di Waru dekat Surabaya. Dan pemimpinnya datang, Patong, yuk mengajar, yuk di sekolah kita yuk mengajar. Saya bilang, saya mau tahu dulu, sekolah ini didirikan oleh siapa? Lalu yang mengajar siapa? Dia mengatakan didirikan oleh si ini. Lalu dia mengajar ini. Sebagian saya kenal, sebagian saya tidak kenal. Lalu saya tanya, mengapa mesti undang saya ngajar? Karena you lain sama yang lain. Saya menanya lagi, apa yang disebut lain daripada yang lain? Karena you ada langsung dari Tuhan. Saya kaget. Saya banyak belajar buku kok. Saya bukan langsung dari Tuhan. Dia kira saya langsung dari Tuhan. Apakah itu yang Tuhan langsung kasih tahu sama dia? Kalau saya langsung dari Tuhan, saya juga tidak ngerti. Saya bilang tidak. Saya banyak baca buku. Saya belajar teologi. Saya mematuhi banyak komentari yang bagus. Nah, saya mengambil bahan sebagian dari mereka. Meskipun khotbah saya dari pertama kali sampai sekarang tidak pernah mencuri khotbah orang lain. Saudara kalau melihat pentafsiran ayat yang saya bacakan atau saya kutip, lalu engkau pergi baca semua komentari, pasti lain. Stephen Tong tidak ambil khotbah orang lain untuk naik mimbar. Stephen Tong tidak curi pikiran orang lain naik mimbar. Jikalau aku memakai orang lain, saya akan berkata, Calvin berkata, Augustinus berkata, Martin Luther berkata. Itu namanya kutipan. Bukan curian. Baru kemarin dulu ada orang kasih saya satu buku. Saya baca-baca. Ini orang saya kenal. Bukan terlalu banyak belajar teologi. Tapi dia berani menulis seperti Handbook of Theology. Ternyata dalamnya banyak dari saya. Dan dia ambil curi begitu saja. Ya Tuhan ampunilah dia. Kira-kira begitu. Saudara-saudara sekalian. Pada waktu engkau membaca bagian yang sama. Bandingkan khotbah saya dengan khotbah yang lain. Memang banyak beda. Lah engkau ambil kesimpulan seperti orang itu. Stephen Tong langsung terima dari Tuhan. Justru saya menolak. Karena saya percaya ada pikiran-pikiran dari pimpinan Tuhan di dalam sejarah. Sudah mempengaruhi secara sadar tidak sadar. Di dalam batin saya. Di dalam intelek saya. Kita harus memberikan kredit kepada pimpinan Tuhan kepada orang lain. Nah saudara-saudara. Maka waktu dia mengatakan Patong, silakan mengajar. Saya tanya dulu, dosenmu itu dari mana? Mereka mengajar ini. Berapa pendeta yang saya tahu. Saya tanya, mereka kenapa boleh diundang untuk mengajar? Mereka menjawab, karena mereka hamba Tuhan. Mereka langsung terima dari Tuhan.
Lalu mereka mengajar murid-murid. Lalu saya tanya, jadi yang belajar, yang mengajar sendiri belajar di sekolah teologi. Oh, enggak usah. Mereka langsung dari Tuhan. Lalu engkau mengajar. Saya mengatakan, kalau begini tutup aja sekolahmu. Loh, apa artinya? Kita mau undang engkau ngajar. Kok engkau suruh kita tutup? Karena menurut prinsipmu, Tuhan bisa langsung berkata kepada dosen-dosen sehingga boleh mengajar. Mengapa Tuhan tidak bisa langsung juga memberikan pengertian kepada murid-murid sehingga mereka tidak usah diajar oleh guru-guru? Waktu saya tanya begini, mulai garuk kepala. Saya tanya, kalau engkau bisa langsung dari Tuhan menerima sesuatu lalu mengajar orang lain, ya kasihlah muridmu rahasia itu supaya mereka juga langsung dari Tuhan. Lalu tidak usah belajar di mana-mana, suruh mereka mengajar. Loh, mereka belum belajar, bagaimana mengajar? Saya tanya, lah kalau dosennya belum belajar, bagaimana mengajar? Putar di situ sudah habis-habis. Akhirnya, sekarang jawablah, mau tidak mengajar? Saya bilang tidak. Saya tidak mengajar di situ. Karena saya rasa saya kurang langsung dari Tuhan. Saudara-saudara, engkau melihat kesulitan-kesulitan karena mereka percaya apa? Percaya ayat ini. Orang mengatakan, saya langsung dari Tuhan. Karena apa? Yesus berkata, sampai Roh Kudus datang, dia akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Inilah ayat yang dikutip. Jadi mereka merasa mereka ada Roh Kudus, maka mereka tidak usah belajar banyak. Mereka langsung sudah dipimpin, mengerti, masuk ke dalam segala kebenaran. Apakah ayat ini artinya seperti ini? Apakah Yesus mengatakan ayat maksudnya seperti ini? Saya berkata kepada saudara, jikalau tidak ada ayat selanjutnya, engkau mungkin boleh pikir seperti ini. Tadi ayat selanjutnya mengatakan, Roh Kudus akan beritahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti not so easy. Some still not yet come. The future things will happen. Holy Spirit will lead you into all the truth. All the truth di sini ada kebenaran kitab suci yang berkesinambungan terus menerus sampai eskatologi selesai diwahyukan. Ini all the truth, bukan all already have truth. Tetapi all the truth already there, plus some will come again. Continuation of the divine inspiration through the revelation progressively of the Holy Spirit. Saudara-saudara, dari sini ayat ini tidak boleh diterjemahkan. Orang tak berdoa kudus, lalu tidak usah belajar. Semua sudah tahu. Lalu dia khotbah apa? Semua firman dari Tuhan. Itu bahaya sekali. Itu yang melesetkan gereja kepada ajaran-ajaran yang salah. Itu yang menyimpangkan orang Kristen kepada iman-iman yang tidak bertanggung jawab. Itu sebab pada waktu mereka membaca satu ayat dengan demikian, doa dalam namaku, minta apa saja Tuhan berkati. Lalu dia langsung tafsir. Inilah, sudah jelaskan. Tidak usah tafsirkan lagi. Doa pakai nama Yesus Kristus. Minta apa saja. Apa saja itu apa? Jawabnya, masa tidak ngerti. APA, apa saja. Yaitu apa saja. Minta 3 nyonya boleh. Minta 3 mobil boleh. Minta kapal terbang boleh. Itulah sebabnya mau sekaya, semakmur mungkin. Karena mereka percaya minta apa saja. Yaitu APA, SAJA. Saudara-saudara. Sebenarnya yang dikatakan itu bukan semau engkau minta apa. Engkau minta apa saja sesuai kehendak Tuhan. Karena di dalam doa Bapa kami mengatakan namamu dipermuliakan. Engkau minta ini, minta itu. Mempermuliakan nama Tuhan. Tidak. Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah. Waktu permintaan mengikuti sesuai kebutuhan pribadi. Berilah makanan kami secukupnya untuk hari ini. Itu saja. Tidak ada permintaan apa saja. Lalu Tuhan mesti takluk kepada engkau. Keadaan kemakmuran seperti apa yang disodorkan mereka itu malah menjadi semacam penjerobosan. Kita masuk ke dalam rencana setan yang berkata, engkau sekarang tunduk kepada aku,
Aku berikan segala sesuatu, kemuliaan dari dunia kepada engkau. Asal engkau sujud saya satu kali. Berarti apa saja engkau akan dapat. Tapi engkau bukan berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada setan. Nah, ini penyelewengan. Penyelewengan yang tidak kelihatan. Karena seolah-olah di dalam ayat arti dari letter rak betul. Minta apa saja. Ia minta apa saja. Tapi arti itu bukan demikian. Apa saja di rencana Allah. Apa saja di dalam kehendak Tuhan. Apa saja menyangkut kerajaan dan kebenaran Allah. Maka permintaanmu akan dikabulkan. Siapa saja datang kepada Yesus Kristus. Maka tidak ada seorang tolak. Apa itu artinya siapa saja? Siapa saja asal datang. Minta nama Yesus diselamatkan. Yesus bilang salah. You telah salah tafsir. Siapa saja datang kepadaku, aku tidak tolak. Tapi sebelum kalimat itu, jikalau bukan Bapakku yang menarik orang, tidak ada seorang bisa datang kepadaku. Baru dikatakan, barang siapa yang datang kepadaku, seorang pun tidak akan ditolak. Who can come to Jesus Christ? Everybody. You want to come to Jesus? Come. You will be saved. Jesus said, no. Only those people who are attracted by my Father, they can come to me. Semua, tidak ada satu yang dibuang. Tidak ada satu yang binasa. Karena Tuhan mau semua diselamatkan. Jikalau Tuhan mau semua diselamatkan, kenapa ada orang sampai mati? Belum pernah ada kesempatan mendengar Injil. Jadi itu ada konteks-konteks yang mengikat satu dengan lain. Tidak peduli. Karena Roh Kudus datang akan membawa kita masuk dalam segala kebenaran. Semua langsung mengerti sendiri. Itu paling bahaya. Saudara-saudara, mungkin sudah puluh-puluh tahun engkau mendapatkan fondasi seperti itu. Lalu engkau berkembang, engkau membangun imanmu daripada dasar-dasar yang kelihatan alkitabiah, tetapi sama sekali salah adanya. Lalu kapan engkau koreksi? Saya tidak tahu. Kalau engkau berada di dalam kebaktian ini, engkau di dalam khotbah saya, engkau menemukan hal-hal perlu koreksi, engkau mesti nangis. Minta Tuhan kasih engkau sesuatu hati yang sungguh-sungguh mau setia, mau taat kepada Tuhan. Saya pun harus dikoreksi. Engkau harus dikoreksi. Karena kita hanyalah manusia yang bisa salah. Dan Tuhan akan memimpin kita masuk dalam segala kebenaran. Artinya bukan itu. Sekarang secara positif saya menjelaskan apa artinya Roh Kudus datang akan memimpin kita masuk ke dalam segala kebenaran. Berarti partly already given the truth to you. Partly in the history already given inspiration and the revelation progressively. But not yet finished. Semua kebenaran yang akan diberikan Roh Kudus kepada manusia adalah kebenaran yang bersangkut paut dengan dua hal. Pertama, hidup. Kedua, ibadah, life and devotional. Saudara, all the things concerning life and concerning the devotional will be given as the revelation of God. Kebenaran kitab suci, wahyu dari Roh Kudus tidak melampaui kedua hal ini. All things concerning spiritual life, all things concerning the devotional life will be revealed to the Bible. Saudara-saudara, kitab suci tidak mengisi semua pengetahuan. Kitab suci tidak memberikan astronomi yang banyak. Kitab suci tidak membicarakan biologi yang lengkap. Alkitab tidak memberikan pengertian medis yang sempurna. Tetapi ada hal-hal menyangkut sejarah, menyangkut alam, menyangkut biologi, menyangkut fisika, menyangkut apa saja. In science and history, there was nothing error in the written form of the Bible. Semua yang pernah diberikan kitab suci yang bersangkut paut tentang sejarah, bersangkut paut dengan sains, tidak ada satu kalimat yang salah. Nah, engkau mesti mempunyai pengertian yang jitu. Jangan menyimpang. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen tidak gampang, bukan? Kalau mau menjadi orang Kristen sembarangan, gampang. Mau menjadi orang pendeta sembarangan, gampang. Yang mau menjadi pengkhotbah sembarangan, gampang. Kenapa ada sekolah teologi? Baru belajar 3 bulan boleh menjadi pendeta.
Karena mereka kira gampang. Kira saya juga bisa. Lu bisa teriak, saya juga bisa teriak. Vokal saya lebih keras. Yang dengar lebih sentuh. Yang maju ke depan lebih banyak. Maka saya hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan besar, tidak penting. Hamba Tuhan benar, tidak benar. Itu penting. Saya berani mengatakan kalimat ini. Karena pendengar saya lebih banyak dari pendengar pendeta siapapun di dalam sejarah Tiongkok dan sejarah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setiap tahun saya berkhotbah ratusan kali. Di dalam Kapin, setiap kali ribuan orang datang ke depan. Saya bukan membual, saya bukan omong bohong. Banyak orang tidak senang saya. Tapi mereka tidak bisa mencegah berkat Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena Tuhan membuka jalan, membuka pintu kepada saya. Dan berkat Tuhan begitu besar, limpah di seluruh Indonesia. Tapi itu tidak ada arti apa-apa. Jikalau ajaran saya salah, makin banyak orang dengar, berarti makin dirugikan oleh saya. Ngerti? Jikalau saya mempengaruhinya merusak, makin banyak khotbah, makin banyak orang mendengar, dosa saya makin besar. Itu sebab mari kita mengerti kebenaran lebih penting daripada kebesaran. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis cuma khotbah tidak sampai 1 tahun. Sudah dipenggal kepalanya. Stephen Tong sudah khotbah 56 tahun kurang 4 bulan. Saudara-saudara. Dari tahun 57 bulan Maret saya pertama berkhotbah. Sampai sekarang sudah 55 tahun lebih kira-kira 8 bulan. Tapi what is that? That means what? Means I need so much time to present what I want to talk. Kadang-kadang orang-orang cuma setengah tahun Tuhan sudah serahkan dia pendengar dan mencatat khotbah yang penting. Seperti Yohanes Pembaptis. Kalimat yang penting adalah lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Dia akan bertambah. Aku akan makin berkurang. Dan dia mengatakan aku jikalau buka sepatu, tali sepatu dari Yesus Kristus, itu pun saya tidak layak. Dan dia mengatakan aku melihat surga buka dan ada merpati turun kepada dia. Nah, aku mengetahui dia anak Allah. Semua kalimat-kalimat yang paling agung tentang kristologi keluar daripada mulut dia. Nah saudara-saudara, itu sebab artinya apa? Memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Bukan yang sudah, tapi yang akan datang. Karena dia akan beritahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Maka ayat ini saya tafsirkan semua dengar baik-baik. Bukan sudah ada kebenaran di situ. Lalu satu orang kena Roh Kudus, semua ngerti. Bukan itu. Roh Kudus akan bertahap memimpin gereja masuk ke dalam segala kebenaran. Termasuk kebenaran yang belum pernah ada. Yang belum pernah dikatakan oleh Musa. Yang belum pernah dikatakan oleh Daud. Yang belum pernah dikatakan oleh Yesaya. Yang belum pernah dikatakan oleh Yeremia. Yang belum pernah dikatakan oleh Daniel. Yang belum pernah dikatakan oleh Yeskiel. Yang belum pernah dikatakan oleh semua nabi sampai Maliaki. Yang belum pernah dikatakan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara. Maksudnya apa? Semua mendapat part. Dan istilah kalimat di bawah ini. Totality is bigger than all parts combined together. Saudara, bagian, tambah bagian, tambah bagian, tambah bagian. Seluruh bagian dikumpulkan. Tetap tidak bisa lebih besar daripada totalitas. Berarti apa? Not until the end come. No one get the all truth. Tidak sampai titik terakhir. Sudah tiba. Tidak ada satu yang mendapatkan kebenaran seluruhnya. Jadi jangan tafsirkan ayat ini. Saya ada Roh Kudus. Saya belajar. Roh Kudus pimpin saya masuk. Mengerti segala kebenaran. Bukan artinya itu. Artinya adalah yang kau terima masih bagian. Dan terakhir belum datang. Maka Roh Kudus akan memimpin kamu masuk ke dalam segala kebenaran. Termasuk bagian yang belum datang. Akan diberitahukan oleh Roh Kudus. Yesus berkata di sini 2 kali. Yang dia terima dari saya. Dia akan katakan kepadamu. Dan dia terima dari saya. Dia akan katakan kepadamu. Berarti Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Pun bukan semau dewe.
Saudara, ini pentingnya. Karena prinsip ini kalau kita pegang, baru kita mengerti bagaimana menjadi hamba Tuhan. Yesus Kristus sudah pernah mengatakan kalimat ini berkali-kali. Khususnya ditekankan pada bagian terakhir dan perdebatan dia dengan orang Israel, orang Yahudi, orang Parisi, orang yang melawan dia di dalam dialog yang terakhir. Sekarang saya menguji, siapa bisa jawab saya? Kesempatan Yesus berdialog dengan orang Yahudi terakhir kali di pasal mana? Saya sudah ucapkan berapa kali di sini. Saya kalau melihat pendengarku sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh ingat, sungguh-sungguh mengerti. Saya senang menjadi gurumu. Kesempatan berdebat dan dialog Yesus Kristus kepada orang Yahudi terakhir kali. Catat di dalam pasal apa? Di dalam kitab Yohanes. Pasal 12. Pasal 12 ayat-ayat terakhir adalah kesempatan terakhir. Yesus Kristus masih mau melayani orang Yahudi. Yesus masih mau bicara sama mereka. Yesus masih mau diskusi dengan mereka. Dialog dengan mereka. Sesudah pasal 12. Habis. No more. Yesus tidak lagi memberi kesempatan bicara sama orang Yahudi, orang Parisi. Lalu pasal 13 ayat pertama. Jikalau ia telah mengasihi orang di dunia yang dimiliki oleh dia, maka dia mengasihi mereka sampai kesudahan. Itu pasal 13. Dan dia mulai mencuci kaki daripada murid-murid. Termasuk Yudas pun dicuci kaki. Tapi pasal 13 selesai, Yudas pergi. Yudas keluar. Dan kesempatan untuk Yudas juga habis lagi. Pasal 14, hanya 11 murid yang mendengarkan khotbah tentang dikirimnya Roh Kudus Parakletos. Saudara-saudara, kita belajar kitab daripada Yohanes sangat tuntas. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya memberikan penjelasan khotbah satu kali. Setiap minggu mengajar engkau mengerti kitab Yohanes. Sangat tuntas. Dan engkau lihat pasal 14, pasal 15, pasal 16 ada 3 pasal dari pembicaraan terakhir secara sistematis, secara lengkap kepada murid Yesus Kristus 11 orang saja. Setelah 16 selesai, dia bicara tidak lagi kepada Yahudi, tidak lagi kepada Yudas, tidak lagi kepada 11 murid. Dia bicara hanya kepada satu pribadi, Allah Bapa. Sesudah itu 18 mulai ditangkap, mulai dimasukkan ke dalam pengadilan, mulai diadili, dipukuli dan dihukum, divonis mati dan dipaku di atas salib. Semua ini urutan yang sudah diatur seperti ini. Dan di sini dia tidak bisa tunggu lagi. I want to tell you small things, but you cannot receive right now. That is the reason until Holy Spirit come, He will lead you into all the truth. Sekarang saya memberitahu engkau tidak bisa tampung. Engkau tidak bisa menanggung. Engkau tidak sanggup mengerti. Maka tunggu Roh Kudus datang. Dia akan memimpin engkau ke dalam segala kebenaran. Segala kebenaran di situ adalah dia akan melengkapi wahyu secara berkesinambungan sampai pengertian terakhir. The continuation of the revelation which have been given to you progressively will be accomplished to the finish point when the Holy Spirit comes. Dan ini bersangkut paut dengan akan datang. Maka berarti Roh Kudus akan datang meneruskan pengwahyuan. Bahkan apa yang sudah dikerjakan Bapa melalui Nabi berhenti di Maliaki. Apa yang dikatakan oleh anak Yesus Kristus sampai dia datang di dalam pasal 16 ini. Belum selesai. Masih ada lagi. Yaitu Roh Kudus memberitahu kepada engkau hal-hal yang akan datang. Itu merupakan eskatologi. Itu merupakan hari-hari akhir. The final days. The final movement of the history. In compare with the beginning days of the creation. This is consummation. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dunia bagaimana dimulai melalui ciptaan. Alkitab mengatakan dunia akan bagaimana diakhiri melalui penghakiman. Dan dari titik permulaan ciptaan
sampai titik akhir penghakiman. Seluruh garis di tengah dua titik ini. Ini namanya the history of the salvation. Ini namanya bahasa Jerman itu Heilige Geschichte. Saudara-saudara. Kesucian Tuhan di dalam pimpinan Dia. Di dalam sejarah daripada kesucian kerajaan Allah. Ini adalah sesuatu explosion dan sesuatu expose daripada kehendak Tuhan Allah di dalam kurun sejarah. Saudara-saudara, sudah selesai? Belum. Masih ada? Ada. Sekarang dikasih? Tak bisa. Kenapa tidak bisa? Belum bisa tampung. Kenapa tidak bisa? Manusia terlalu terbatas. Maka tunggu. Dan saudara-saudara, saya kalau tanya ayat ini lagi. Siapa yang akhirnya mendapatkan semua ini? Siapa yang mendapatkan semua kebenaran ini? Justru penulis kitab ini. Saudara jangan lupa ya. Yohanes menulis ayat-ayat ini. Dan dia mencatat apa yang Tuhan katakan. Tapi akhirnya benar-benar dipimpin sampai segala kebenaran ditulis. Melalui siapa? Hanya satu orang. Yohanes. Ini rahasia besar sekali. Yang dengar kalimat ini 11 murid. Termasuk Petrus, Yakobus, Bartolomeo, Nathaniel. Dan murid-murid yang lain. Saudara-saudara. Kecuali Yudas. Dan Yohanes yang paling muda. Dia mendengar Yesus mengatakan. When Holy Spirit come. He will guide you into all the truth. Dia akan memimpin engkau masuk ke segala kebenaran. Yohanes mendengar. Kalau Roh Kudus datang akan mengajar kami semua masuk ke segala kebenaran. Ternyata tidak. Karena apa? Kamu termasuk kelompok rasul. Kelompok rasul akan menerima. Berarti wahyu hanya dipercayakan Tuhan kepada kelompok ini. Dan di antara mereka ada orang yang menerima keseluruhan pengwahyuan itu. Dan siapa yang menerima yang terakhir? Justru yang menulis ayat ini. Siapa? Yohanes. Karena apa? Karena Paulus tidak diberikan sesuatu pengwahyuan mengenai dunia kiamat secara lengkap. Petrus tidak diberikan pengwahyuan secara lengkap tentang eskatologi. Yakobus tidak. Yang lain tidak. Satu-satunya mendapatkan seluruh kebenaran supaya gereja mempunyai pegangan mengerti bagaimana dunia diakhiri. Siapa yang tulis? Yohanes. So Yohanes is so important. Saya sudah lebih 6 kali bicara. Pentingnya Yohanes dipilih. Kalau tidak Yohanes saya tidak tahu gereja jadi apa. Kalau waktu Yohanes dipilih orang iri hati. Kenapa dijajarkan sama Petrus? Ini paling muda. Ini tidak tahu apa-apa. Ini terlalu mentah. Tuhan mengatakan, what do you want? If I want to choose you, what you don't like? Kenapa engkau tidak senang? Karena Tuhan yang mengetahui sejarah akan terus menerus. Sampai Petrus, Paulus mati. Harus ada orang menerus. Dan orang itu waktu itu tua sekali. Harus dipilih sekarang dia masih muda sekali. Saudara-saudara. Siapa yang bisa melihat lebih jelas daripada Yesus? Siapa bisa mengerti sejarah lebih tuntas daripada Tuhan? Dia memilih Petrus, dia memilih akan Yakobus dan sebagainya. Dia harus memilih seorang paling muda yang nama Yohanes. Supaya setelah Petrus mati, yang meneruskan ini orang. Tapi kalau Yesus pilih semua yang umur 50. Atau pilih semua yang umur 40. Nah 30 tahun lagi, semua umur 80. 40 tahun lagi, semua di kuburan. Lalu gereja bagaimana? Habislah. Maka Yesus begitu berbijaksana. Pilih Petrus yang agak tua. Kau tahu dia agak tua. Saudara mertua. Dah tua kan? Saudara-saudara. Lalu pilih Yohanes yang masih budak. Masih muda. Supaya mereka itu terus melintasi sejarah. Pada waktu Petrus sudah 60 lebih meninggal dunia. Yohanes bisa lagi 20 lebih tahun. Sampai umur 90. Nah saat Yohanes sudah umur 90. Saat itu tidak ada satu rasul yang masih hidup. Tidak ada satu rasul tidak mati syahid di penggal kepala, dipaku di atas salib atau dikoyakkan tubuhnya sampai hancur mati satu persatu. Sisa Yohanes yang terus menjaga gawang, berdiri di atas menara pengawal dan mewanti-wantikan bahaya daripada segala bidat-bidat
dan menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Injil Yohanes, dan akhirnya kitab Wahyu untuk membawa manusia mengerti segala kebenaran. Nah, sekarang saya kembali kepada ayat ini. Segala kebenaran yang dikatakan di sini, yaitu sampai Yesus datang kembali. Kebenaran mengenai salvation. Di dalam Paulus sudah banyak. Mengenai soteriologi, mengenai kristologi, mengenai pneumatologi, mengenai ecclesiology, mengenai doctrine of the revelation. Semua itu sudah ada. Tapi doktrin yang terakhir, yaitu eskatologi. Bagaimana dunia ada akhir, bagaimana kiamat akan tiba, bagaimana penghakiman seluruh dunia akan dilaksanakan. Tidak ada orang tulis kecuali Yohanes. Waktu Yohanes tulis ini, dari mana inspirasinya? Dari mana kesempatannya? Waktu dia sudah tua, mestinya sudah dibunuh. Mereka membuat wajan yang isi minyak yang mendidih, besar sekali. Nah, mereka mengatakan, ini orang tua, kaku. Tidak mau takluk kepada kaisar. Dia masih menyebut Yesus Tuhan. Mari kita goreng dia. Lalu mereka akan membawa rasul yang paling tua, tadinya paling muda, untuk dilempar ke dalam wajan yang menggoreng dia. Saat itu seorang jenderal Romawi yang tua mengatakan, buat apa goreng orang tua? Biar dia hidup, tidak usah digoreng di sini. Tidak usah kita menerima baunya gorengan itu. Lepas dia, buang dia ke Pulau Patmos saja. Maka akhirnya Yohanes tidak digoreng, tapi dilempar ke Pulau Patmos. Saudara-saudara, di Jakarta banyak orang suka ke Tanah Suci. Tanah Suci, pulang sayangnya tidak lebih suci. Ya, saudara-saudara. Banyak orang suka pergi lihat. Saya juga pernah pergi ke Turki. Pergi ke Yerusalem. Pergi ke Galilea. Tapi saya tidak rasa itu paling penting. Menurut apa yang saya tahu, reformator yang imannya baru kuat, hampir tidak ada satu orang, baik Luther, Calvin, pernah ke tempat suci. Saudara-saudara sekalian. Tapi pergi, tidak penting. Yang penting saya katakan di sini adalah Yohanes. Waktu dibuang ke Pulau Patmos, satu hari Minggu. Dia melihat langit terbuka. Dan Kristus menyatakan diri. Dan suruh dia tulis semua mengenai dunia akan bagaimana selesai. Kristus akan datang kembali. Dan eskatologi akan tiba. Dan saat-saat terakhir penghakiman akan dijalankan bagaimana. Ini menjadi kitab Wahyu yang menutup kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu kitab Wahyu sudah selesai ditulis. Maka arti ayat ini jelas. Roh Kudus datang memimpin kamu masuk ke dalam segala kebenaran. Mengerti? He will tell you of the future things. The things to come. Not yet come, but future. Last day. The last things will be written down. Because Holy Spirit is guiding you into all the truth. Hanya orang Kristen mengerti dunia bagaimana kiamat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Yohanes sebelum meninggal dunia. Sebelum rasul yang terakhir dipanggil oleh Tuhan. Segala kebenaran tentang hidup dan ibadah sudah sempurna. Orang Kristen tunggu apa lagi? No more. It is completed. It is finished. Bagaimana Yesus Kristus mengatakan, it is finished di atas kayu salib. Untuk keselamatan sudah genap. Demikian pada waktu titik terakhir, full stop sudah dititikkan. Setelah kitab Wahyu ditulis. John akan mengatakan, it is finished. All the truth concerning the eternal plan of God, concerning the eternal hope of man, concerning eternal salvation and the accomplishment of God's consummation have been fully accomplished. Finished. Saudara-saudara, inilah artinya Roh Kudus kalau datang akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Dan dia akan beritahu kepadamu apa yang sudah kututurkan kepada dia. Yang diterima dari saya akan diberitahu kepadamu. Karena Roh Kudus tidak berbicara
tentang apa yang semaunya diri. Dia berbicara dari apa yang terima daripadaku dan dia tuturkan kepadamu. Ayat ini sama seperti pasal 12. Aku tidak berbicara daripada apa yang kubicara. Semua yang kubicarakan kepadamu, semua yang kututurkan kepadamu adalah apa yang dikatakan Allah Bapa kepadaku. What God told me, what God say to me, my Father sent me and give me His word for me to teach you. Now the Holy Spirit will receive all the words from me because He is not teaching you according to what He want to tell you, but He tell you what I want Him to tell you. Dengan demikian, ajaran dari Yesus Kristus dari Bapa, ajaran Roh Kudus dari Yesus, ajaran Sang Anak sinkron dengan Sang Bapa, ajaran Sang Roh Kudus sinkron dengan Sang Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kesinambungan adalah pengwahyu dan pengwahyuan daripada kejadian, penciptaan sampai akhirnya kata hari terakhir penghakiman. Semua lengkap. Ini arti jelas. He come. He will lead you into all truth. Jadi jangan lagi sembarangan pakai imajinasi bayang-bayang. Saya ada Roh Kudus, saya mengerti semua. Itu kesombongan, kelalaian yang memberi tempat kepada setan. Sehingga gereja dikacaukan dengan pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Mari kita teliti menyelidiki, mengerti, dan kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk pencerahan di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengerti berapa besar cinta-Mu, berapa ajaib pimpinan-Mu. Dan Roh-Mu akan datang mengajar kami, memimpin kami masuk ke dalam segala kebenaran. Termasuk hal-hal yang akan datang, Roh akan beritahu kepada umat-Mu, beritahu kepada gereja-Mu, dan memimpin gereja masuk ke dalam segala pengajaran, segala kebenaran. Kami berterima kasih. Biar Tuhan tundukkan hati kami, taklukkan jiwa kami, sehingga kami makin lama, makin merendah diri, makin lama, makin taat, makin lama, makin menuruti segala perintah Tuhan dan segala petunjuk Tuhan di dalam progressive revelation. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.